mahallun niyati al-qalbu, tempat niat itu hati. Maka dia berniat itu di dalam. Niat itu tak bersuara. Kalau ada orang melafalkan niat lidaf'il waswasah, untuk menolak waswasah. Karena kalau dia langsung takbir Allahu Akbar, hatinya berkata-kata, ini salat Isya apa salat Maghrib? Salat qasar apa salat jamaah? Bagi yang melafazkan, diucapkannya usolli fardal maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tapi itu bukan niat. Niat itu di dalam. Nah, kapan niat itu? Mazhab Syafi'i di dalam takbiratul ihram. Ini A, ini bar. Allahu Akbar. Di situlah letak niat. Allahu Akbar. Itu Syafi'i. Melafazkan niat, terjadi perselisihan para ulama apakah itu hukumnya disunnahkan atau tidak. Sebagian ulama mutaakhirin Syafi'iyah berpendapat bahwa itu mustahab. Yang pertama kali menyatakan mustahab itu Abu Abdullah Az-Zubairi. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab di jilid 2. Waktu itu Imam Nawawi sedang mensyarah ucapan perkataan Imam Syairazi dalam kitab Al-Muhadzab. Apa kata Imam Asy-Syairazi? Wa ba'du ashabina man yara bi istihbabit talaffuz bin niyyah wa laysa bi syai' wa li anna an-niyyah mahalluhal qalb. Sebagian ulama kami dari mazhab Syafi'iyah ada yang berpendapat disunnahkan melafazkan niat, dan itu pendapat yang tidak ada dalilnya. Juga dikarenakan niat itu tempatnya di hati. Kata Imam Nawawi apa? Maksud ashab yang disebutkan oleh Asy-Syairazi adalah Abu Abdullah Zubairi, di mana beliaulah yang pertama kali mengatakan disunnahkan. Apa landasannya? Karena beliau memahami perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Waktu itu Imam Syafi'i sedang membahas masalah haji. Apa kata Imam Syafi'i dalam Al-Um? Walaysat kas-shalah fa innaha la budda minan nutqi. Tidak sama dengan salat karena salat itu harus diucapkan. Dipahami oleh Abu Abdullah Az-Zubairi maksudnya mengucapkan apa? Niat. Tapi dibantah oleh Imam Nawawi. Sebagaimana dinukil oleh Imam As-Suyuti, Imam Nawawi berkata wa hadza ghalatun ala qailih. Ini salah paham. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i bukan mengucapkan niat, akan tetapi adalah mengucapkan takbiratul ihram. Makanya Pak, ulama mazhab Syafi'iyah terdahulu enggak setuju dengan pendapat Abu Abdullah Zubairi. Pendapat Abu Abdullah Zubairi dibantah Imam Nawawi, Imam Syairazi, Ar-Rafi'i, ulama-ulama besar dari mazhab Syafi'iyah semua itu, Pak. Iya. Ini adanya di mazhab Syafi'i. Adapun di 3 mazhab yang lain enggak ada. Maksudnya tidak disyariatkan. Sekarang kita lihat dalilnya, ada nggak dalil dari Rasulullah SAW? Rasulullah melafadzkan niat? Nggak ada. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengajarkan seorang yang sholatnya nggak becus, apa kata Rasulullah SAW kepada dia? Idza qumta ila shalah fatawaddo, tsumma istaqbilal qiblah fakabbir. Tuh lihat. Kalau kamu mau sholat, berwudulah, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu takbirlah. Lihat, Rasulullah tidak mengajarkan apa? Lalu ucapkan niat. Makanya seluruh ulama sepakat niat tempatnya di mana? Di hati. Niat adalah qasdu syai', bermaksud dengan hati. Maksud apa? Maksud lakukan sholat. Tempatnya di dalam hati, bukan di lidah. Diem tok sah. Makanya niat tidak diucapkan. Niat apapun, puasa diem tok juga sah. Tapi diucapkan niat oleh lidah itu untuk membantu kita supaya tidak ngelantur. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbilan. Bukan itu masih muqaddimah niat. Niatnya adalah muqtarinan bi fi'li, barengan dengan pekerjaannya. Allahu Akbar. Waktu takbir itu Anda lintaskan Anda mau melakukan sholat. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melafalkan niat, kecuali tatkala beliau haji, beliau mengatakan labbaik Allahumma hajjah atau labbaik Allahumma umrah. Itu pun artinya ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk umrah. Itu pun kata para ulama Nabi tidak sedang melafalkan niat, tapi Nabi sedang bertalbiyah. Sedang apa? Bertalbiyah. Oleh karenanya tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangankan dalam hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang palsu pun tidak ada dalil bahwasanya Nabi melafalkan niat. Misalnya salat zuhur, usolli, mau tayamum, aku berniat tayamum, mau jamak, aku berniat jamak, mau wudu, aku berniat wudu. Seandainya Nabi pernah lafalkan, pasti sudah ribuan hadis meriwayatkan. Inilah lafal Nabi tatkala wudu, inilah lafal Nabi tatkala salat, inilah lafal Nabi tatkala begini, tatkala begini. Ternyata Nabi tidak pernah diriwayatkan melafalkan niat. Demikian juga para sahabat yang ribuan, mereka juga tidak pernah diriwayatkan melafalkan niat. Lantas pelafalan datang dari mana? Kalau kita telusuri dalam buku-buku fikih, pelafalan niat itu datang dalam buku-buku mazhab Syafi'i, terutama mazhab Syafi'i yang mutaakhirin yang belakangan. Mereka mengatakan yustahabbu, dianjurkan, bukan disunahkan. Karena kalau dikatakan yusannu, disunahkan berarti datang dari Nabi.
Karena mereka tahu Nabi tidak pernah melakukannya, mereka mengatakan dianjurkan. Dianjurkan buat apa? Supaya orang mengkokohkan niat, supaya niatnya tidak goyang. Maka sebelum dia sholat dia ngomong dengan sir, dengan pelan, sholli fardhu dhuhr, untuk mengkokohkan saja, Itu pendapat ulama Syafi'iyah yang belakangan. Tapi wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih benar tidak perlu, karena Nabi bersabda, wa khairul huda huda Muhammadin, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Nabi sholatnya yang terbaik, Nabi puasanya yang terbaik, Nabi wudunya yang terbaik, dan Nabi tidak pernah mencontohkan, dan para sahabat juga tidak pernah mencontohkan mereka melafalkan niat. Ya, kalau ada orang melafalkan ini tidak perlu kita ributkan, itu ada pendapat sebagian ulama. Tapi kalau ditanya mana yang terbaik, kita katakan yang terbaik, tidak perlu melafalkan niat, karena dalam hadis palsu pun tidak ada Nabi melafalkan niat. Kata Imam Syafi'i, an-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat tempatnya di dalam hati. Ya, kemudian muqtarinan bitakbir. Saat Anda bertakbir, tunjukkan hati kita. Ya Allah, saya salat zuhur. Ya Allah, saya salat asar. Ya Allah, saya berniat salat subuh misalnya. Ya. Kalau orang Arab, di hatinya dia tidak bahasa Indonesia. Usolli fardal maghrib, usolli fardal zuhur. Jadi hatinya. Makanya tidak ada bahasa baku, karena contoh nabinya nggak usah dilafadzkan. Salah kalau ada orang mengatakan nggak ada contohnya, misalnya niat itu dilafadzkan. Bukan, contohnya nggak dilafadzkan. Jelas ya? Dan itu dari sejak zaman Nabi, zaman sahabat sampai tabi'in, itu nggak ada dilafadzkan, karena niat semua di hati, pekerjaan hati. Cuma memang terjadi di masa akhir-akhir tabi'in, pernah ada orang yang dapat was-was, susah sholatnya, mulai takbirnya, maka diberikan fatwa. Kata ulama setempat, kalau kamu sulit, tidak bisa dengan isti'adah, maka lafadzkan niatmu takidan, bukan niatnya. Lafadz itu untuk menguatkan, meyakinkan pada dirimu, dikiaskan pada niat haji. Itu fatwa khusus untuk orang itu saja yang was-was itu. Ketika dia lakukan, ternyata khusyuk dia. Cuma persoalannya fatwa itu menyebar pada orang yang tidak punya masalah, dipraktekkan yang sama. Makanya kata Imam Malik, wa yukrahu, dan tidak disukai orang-orang kemudian melafadzkan niatnya, karena tidak ada contohnya dari Nabi. Ya, dalam bahasa contoh, maksudnya contohnya itu nggak diucapkan dari nabinya, kecuali illa bagi orang yang was-was. Ya. Abu Hanifah malah lebih tegas, jangan sampai dilakukan itu sehingga memunculkan dugaan bahwa itu niat. Yang kalau nggak diucapkan dia nggak berniat, maka masuk kategori bid'ah di sini. Ya? Jadi yang paling standarnya, adapun pendapat dari Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan tidak dilafadzkan. Kata Imam Syafi'i cukup di hati, dan itu dimunculkan ketika kita sedang bertakbir. Misal, Allah, saat kita mengucapkan Allahu Akbar, di hati kita, saya sholat maghrib, niat saya sholat maghrib, sah. Ya. Adapun setelah itu, ashabus Syafi'i dikenal dengan Syafi'iyah. Misal Imam An-Nawawi, kemudian Al-Ghazali, Al-Bukhari menyebutkan wa yusannu bitalaffudzi fin niyyah, dan disunnahkan melafadzkan niat itu jangan selesai di situ. Kalau antum selesaikan di situ, maka menjadi salah nanti penafsirannya. Di sunnah diucapkan, kalau enggak jadi sunnah, bukan. Bila seseorang mendapatkan was-was seperti kejadian sebelumnya, di situ berhenti kalimatnya. Ya. Barangkali saat dilafadzkan, saudara atau kawan sedang was-was. Ya. Antum kalau nggak kena was-was, nggak usah, sudah aja biasa. Udah sampai sini? Baik. Itu sama hukumnya dengan Anda tidak mendapatkan air, apa yang dilakukan? Tayamum. Kalau sudah ketemu air, masih boleh nggak tayamum? Tidak. Itu hukumnya berbeda. Itu khusus dalam kondisi tertentu.